Selamat siang, perkenalkan nama saya Inul, NIM F0271221019, mahasiswa program studi D3 Perpustakaan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Automasi Perpustakaan. Endless Slide 3.2. Deskripsi singkat mengenai Endless Slide. Endless Slide merupakan program aplikasi otomasi perpustakaan atau sistem perpustakaan terintegrasi sekaligus sarana pendukung terselenggaranya pelayanan koleksi digital. Salah satu kemampuan Endless Slide versi 3.2 adalah mengelola koleksi terbitan berkala seperti surat kabar, majalah, jurnal, buletin, dan sejenisnya. Pertama, cantuman bibliografis. Langkah pertama, kita aktifkan Exam klik Start pada efek dan Emyosul. Kita klik Start sampai menjadi Stop. Sudah berubah ya. Jadi kita lanjutkan login Endless Slide 3.2. Di sini bisa login melalui web ini. Kemudian kita klik back office. Baik, langkah kedua, lihat panel di sebelah kiri, klik menu katalog, kita klik, kemudian klik entry katalog RDA, maka tampilannya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Baik, langkah yang ketiga, kita klik jenis bahan, kemudian kita pilih terbitan berkala, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Untuk langkah keempat, isi ruas judul. Isi ruas judul utama wajib diisi. Isi ruas judul utama ini wajib diisi. Kemudian isi ruas anak judul jika pada buku terdapat judul atau judul paralel. Ini jika ada boleh dimasukkan anak judulnya. Kemudian isi ruas penanggung jawab dengan nama-nama orang atau lembaga yang mengarang, penerjemah, penyunting atau editor, dan ilustrator dari terbitan berkala tersebut. Langkah kelima, ruas judul. Isi ruas variasi bentuk judul dengan bentuk judul lain dalam terbitan berkala tersebut, misalnya judul headline atau artikel di dalam terbitan berkala tersebut. Isi ruas judul asli jika ada, hanya jika koleksi tersebut memiliki judul asli yang biasanya dalam bentuk terjemahan. Lanjut, isi ruas judul seragam dengan judul karya klasik dan karya yang banyak diterbitkan dalam berbagai judul. Karya perundang-undangan dan sejenisnya, karya perundang-undangan dan sejenisnya atau kitab suci. Kemudian isi ruas judul sebelumnya jika ada, dan dengan judul sebelum judul pada terbitan berkala tersebut dimuat. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan mengisi ruas kreator. Isi ruas tajuk pengarang utama dengan nama orang ataupun nama institusi. Baik, di sini contohnya untuk ruas kreator, misalnya untuk pengarangnya itu
ini. Kemudian untuk tambahan bisa misalnya untuk penerjemah, pengarang, penyunting, ilustrator, komposer, badan penanggung jawab bisa dipilih di sini. Misalnya saya masukkan untuk penerjemahnya ini. Kemudian kita masuk dalam ruas penerbitan. Baik, ini contohnya, misalnya untuk tempat kita klik, bisa misalnya contohnya Surabaya dan lain sebagainya. Kemudian untuk namanya ini, untuk tahunnya. Kemudian untuk frekuensi saat ini setahun sekali, frekuensi publikasi sebelumnya setahun sekali. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita lanjutkan untuk mengisi ruas deskripsi fisik. Untuk jumlah halaman misalnya kita isi ruas jumlah halaman Romawi dan angka Arab jika ada angka Romawinya. Misalnya di sini 135 halaman. Kemudian jika ada ilustrasi boleh dimasukkan ilustrasi berwarna, dimensi atau ukurannya misalnya 21 cm. Isi ruas bib bahan sertaan jika terdapat keterangan fisik lain. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke langkah ke-9, ruas deskripsi fisik. Isi ruas jumlah isi dengan karakteristik isi terbitan berkala tersebut. Jenis isinya misalnya berupa teks. Kemudian isi ruas jenis media dengan tanpa perantara jika untuk membaca media tersebut tidak membutuhkan media lain. Isi tanpa perantara. Kemudian isi ruas jenis wadah dengan volume terbitan. Misalnya kita isi volume. Lanjut ke langkah yang 10, ruas deskripsi fisik. Kemudian langkah ke-10, ruas deskripsi fisik. Yang pertama, isi ruas subjek dengan pilihan topikal. Jika subjek berupa nama orang, maka pilih nama orang. Jika subjek berupa nama wilayah geografis, maka pilih nama geografis, bisa dipilih di sini. Isi ruas nomor klasifikasi di DC sesuai subjek yang telah ditetapkan. Kemudian isi ruas nomor panggil 3 huruf awal atau TEU dan 1 huruf pertama judul. Isi ruas nomor SSN jika tidak tersedia. Jika tersedia boleh dicantumkan di bagian SSN. Maka tampilannya akan seperti ini. Lanjut, langkah ke-11, mengisi ruas catatan. Isi ruas catatan untuk melengkapi data bibliografis dengan informasi pendukung seperti anotasi, informasi halaman yang memuat daftar pustaka, rincian isi, atau lainnya, jika diperlukan dan dianggap penting untuk diketahui pemustaka. Baik, contohnya seperti ini untuk catatan, kita bisa mengisi dan melengkapi data-data yang ada. Kemudian kita akan
Baik, kita lanjutkan langkah ke-12, OVEC. Kita klik kotak contreng pada tampilan di OVEC agar dapat bibliografis yang diinput dapat dicari pada modul OVEC atau Online Public Access Catalog oleh pemustaka. Baik, kita klik saja. Kemudian kita klik tombol simpan. Baik, tampilan From Katalog tersimpan. Kemudian lanjut ke langkah 13 mengenai publikasi. Kita klik tombol selesai. Maka tampilan From Katalog tersimpan akan seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk penambahan edisi. Bahan pustaka serial adalah bahan perpustakaan yang terbit secara berkala, harian, mingguan, dwi-mingguan, bulanan, dan seterusnya. Bila perpustakaan berlangganan terbitan serial, tentu sangat merepotkan apabila setiap menerima edisi atau volume baru harus dibuatkan katalognya. Oleh karena itu, pengkatalogannya cukup satu kali saja. Kita masuk pada langkah yang pertama. Pertama, pilih salah satu daftar yang akan ditambahkan edisi atau volumenya. 2. Klik daftar katalog terpilih, misalnya klik pada judul. Hasil tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih edisi serial. Klik tambah edisi serial. Kita lanjut langkah yang ketiga, isi ruas nomor edisi serial dengan informasi yang tercantum dalam dokumen aslinya. Kemudian isi ruas tanggal terbit edisi serial dengan informasi yang tercantum dalam dokumen aslinya. Bila tidak terdapat tanggal publikasinya, diisi dengan tanggal perkiraan yang sesuai dengan frekuensi terbitan serial tersebut. Selanjutnya kita klik tombol simpan. Tampilannya akan seperti ini. Tampilan setelah tersimpan akan seperti ini. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai InSlide versi 3.2. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.